kita itu bukan sifat kita yang sesungguhnya. Sombong, takabur itu milik Allah, sifat Allah. Al-mutakabbir, Allah yang berhak, Allah yang maha sombong, itu Allah. Kita tak punya, kita tak boleh memiliki itu. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, man shoma Ramadan, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, tentu di siang harinya. Mungkin kita tidak membahas tentang syarat puasa, nah, itu mah bisa kita baca gitu kan, dan sudah hafal kita semua. Dan jika kita tidak membaca rukun puasa nggak susah, cuma 2. Pertama, niat. Tapi jangan salah pasang niat. Nanti setelah makan sahur, udah azan, baru kita berniat. Kalau puasa wajib itu tak sah puasanya. Nah, makanya kita di malamnya kita pasang niat. Kemudian apa lagi? Rukun yang berikutnya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuman 2 itu aja. Kalau yang bisa sebagai rukun puasa, dan tentunya hal-hal yang membatalkan puasa juga kita tahu. Oleh karena itu pada kesempatan ini mungkin pengulangan lah, karena ini di 1 Ramadan. Kita tidak, apalagi kajiannya nanti subuh-subuh berikutnya, Ustadz kita di sini tinggi-tinggi ilmunya, insya Allah. Bapak Ibu rajin-rajinlah ke masjid subuh. Kalau Ustadz lihat tadi, andai kata tak keluar, seperti penuh tadi Ustadz lihat, tapi nggak sering-sering nengok ke belakang gitu kan. Kalaulah seperti itu subuhnya tadi, kalau seandainya tidak keluar, atau ya karena mereka barangkali menganggap kalau tausiah seperti ini ya bagi mereka barangkali nggak begitu manfaat, padahal manfaatnya luar biasa. Majelis zikir, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Majelis zikir itu apa sih? Bukan hanya sekedar la ilaha illallah, itu zikir betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikir betul. Tapi majelis yang seperti ini, zikir di dalamnya membicarakan kebesaran Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah taman daripada taman surga. Kalau kamu melihatnya, ya singgah di situ. Ini bahkan kita tinggalkan. Kita tidak suuzon kepada saudara-saudara kita, tidak. Mungkin mereka ada kebutuhan-kebutuhan yang mustahak yang memang tak bisa ditinggalkan. Ya enggak apa-apa juga, silahkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena kita sama-sama di sini agak keras-keras sedikit, enggak apa-apa ya. Nah, ini Ustaz tuh kalau ngomong ya namanya orang Batak gitu tuh. Nah, enggak apa-apa. Disebut orang Batak, ya memang orang Batak, tapi Tapanuli Selatan gitu kan. Disebut orang Minang, Ustadz juga lahirnya di Pasaman, Sumatera Barat, berdarah Minang juga dari ibu ya. Dan tengok nanti silsilahnya gitu. Tapi jadi janganlah kira-kira nanti Bapak Ibu andai terpeleset bahasa Ustadz langsung tersinggung, ya langsung tersinggung. Oh itu Ustadz tuh iyo tuh do, karena Ustadz tuh beko tuh. Janganlah seperti itu ya. Biasa yang namanya ya terdapat kesalahan-kesalahan, ya orang yang bisa terpeleset bicara, orang yang banyak bicaranya. Di sini kan paling tidak pada subuh ini yang paling banyak bicara dengan Ustadz. Tentu yang paling berpotensi untuk salah tentu Ustadz. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kan hanya mendengar, bagaimana salah gitu.
atau barangkali paling tidak salah memahami aja begitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, Allah ampuni baginya dosanya yang telah lalu. Satu riwayat. Di riwayat yang kedua tadi, man koma berdiri. Man koma Ramadan. Nah, ini koma di sini diartikan kalau kita lihat tafsirnya, ini bulan Ramadan pada malam harinya didirikan. Berarti banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Tentu salah satunya solat sunat yang tidak ada di luar bulan Ramadan adalah itulah solat tarawih. Kita dirikan, kita kerjakan solat tarawih. Andai kata ibu-ibu tak bisa ke masjid, silahkan kerjakan di rumah. Bapak-bapak tak bisa ke masjid, usahakanlah ke masjid. Saya di rumah aja Ustaz, sakit saya, ya boleh. Kalau ada rukshohnya boleh. Dan ini juga sholat sunnah, gitu kan. Dan bahkan kalau kita lihat dari riwayatnya, ya semenjak kalau tak salah pada masa Umar bin Khattab itu baru berjamaah di masjid. Dan apa kata Umar bin Khattab? Ini adalah sebaik-baik bid'ah, gitu kan. Nah, berbicara tentang bid'ah nanti panjang pula apanya kan. Artinya tidak pernah dikerjakan pada Rasulullah. Pada masa Rasulullah hanya 1, 2, kalau tidak salah cuma 3 malam saja. Selebihnya di rumah Rasulullah SAW kerjakan itu sholat sunat tarawih. Takut nanti, kalau dibaca lagi penjelasan, takut nanti dianggap ini sesuatu yang wajib. Tapi pada masa Umar ini ada berkotak-kotak, di sini ada berjamaah, sana berjamaah, di sana berjamaah. Ini enggak rapi ini, sehingga dibuat oleh Umar bin Khattab pada masa itu, dia pemimpin kaum muslimin khulafaur rasyidin, dibuatnya satu imam seperti layaknya salat fardu dan mantap rapi. Dan ini bid'ah hasanah dan sebaik-baik bid'ah kata Umar bin Khattab. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dirikan malamnya bukan hanya solat tarawih, kita pun baca Al-Qur'an, tadarrus Al-Qur'an. Banyak lagi amalan-amalan yang lain, sedekah, infak, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makanya kita sebutkan tadi ta'limu Ramadan. Jauh-jauh sebelum Ramadan kita sebenarnya sudah membaca buku, sudah mendengarkan pengajian-pengajian, sudah membaca bahkan di media sosial apa keutamaan Ramadan, seperti apa ganjaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Sering disampaikan, kita sholat sunat di bulan Ramadan ini sama, bahkan lebih utama lagi pahalanya dibandingkan sholat fardu di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Ini makanya bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Makanya banyak oleh para ulama menamakan bulan ini Syahrul Barakah, bulan yang penuh berkah, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, apalagi Syahrul Itkum minan nar, ya, bulan yang di dalamnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terlepas daripada api neraka. Syahrul Mubarakah, banyak lagi nama-nama yang lain oleh para ulama disampaikan betapa agungnya bulan Ramadan ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan kita sia-siakan, terkhusus tentunya puasa yang akan kita lakukan ini. Bahkan tadi kita sudah makan sahur, mulai dari yang tua-tua, yang kakek-kakek, yang nenek-nenek, yang belum kakek-kakek, belum nenek-nenek, sampai anak-anak, bangun semuanya. Sahur dari Masjid Darul Iman, dari Musola Al-Makmur, sahur dari tempat lain bersahut-sahutan, sehingga memang yang tak biasanya bangun subuh ini, subhanallah. Tapi kita harus menjaga puasa kita ini supaya tidak rusak. Ini poinnya. Ini juga sudah pernah Ustaz sampaikan.
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ad-Dailami, khamsun yuktirnas siyam, ada 5 yang bisa membatalkan ataupun menghancurkan pahala puasa. Puasanya tak batal, tapi pahalanya habis. Jangan kiranya itu terjadi kepada kita. Apa yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadhib, berbohong, berdusta. Walaupun hal ini di luar Ramadan juga dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan berbohong. Kita disuruh untuk bersifat jujur. Bahkan itu adalah sifat Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuntunan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Segala bentuk ibadah, bahkan kehidupan dunia, kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, dan Rasul kita dia punya sifat jujur, sehingga di dalam hadisnya ini salah satu yang bisa menghancurkan pahala puasa kita adalah berbohong. Dan bahkan di dalam riwayat yang sahih, di dalam riwayat Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong, walaupun ia menahan dari lapar dan haus. Gak peduli Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita artikan, walaupun kita berpuasa tapi kita tak meninggalkan perkataan-perkataan bohong, maka Allah tak peduli dengan puasa kita itu. Padahal puasa itu segala, dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala amalan hambaku itu baginya. Contoh sajalah di dalam hadis bahwasanya solat berjamaah itu imbalannya bisab'in wa isrina darajatan, 27 derajat berjamaah diketimbang kita solat sendiri. Artinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, tapi Allah kasih tahu. Kemudian orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, satu kita bersedekah, Allah tumbuhkan 7. Allah berikan kebaikan, Allah berikan pahala 7. Dan setiap yang 7 ini satunya Allah tumbuhkan lagi dari 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Sampai 700 kebaikan, sampai 700 pahala, sampai 700 Allah balas kepada kita. Bahkan di ujung ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan balas lagi yang lebih daripada itu. Mampu Allah. Allah itu Ghaniyun Maha Kaya. Allah berikan, Allah katakan, Allah sebutkan angka-angkanya. Tapi puasa, sungguh puasa itu adalah untuk wa ana ajazi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Enggak disampaikan berapa balasannya, betapa besarnya, betapa agungnya pahala puasa tersebut. Dan itu dikatakan tadi di dalam hadis, Allah tak peduli kepada puasa kita kalau kita tak mau meninggalkan yang namanya perkataan bohong. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah. Oh, ini yang paling rentan ini. Bapak-bapak pun mau bergibah gitu. Sedang minum-minum kopi pun bisa kadang-kadang terpeleset juga. Ya, ibu-ibu mungkin entahlah. Kadang-kadang ya nanti kan sebelum pulang ke rumah jalan-jalan dulu ya. Ya, jalan-jalan. Biasanya kan gitu kalau bulan puasa. Sambil jalan-jalan tak apa-apa yang dibicarakan. Jangan-jangan membicarakan orang lain, kena ini nanti. Kan pasti banyak pembicaraan yang lain. Jangan membicarakan keburukan orang, ghibah. Membicarakan keburukan orang. Ustaz, iya apa? Gak memang betul kok dia melakukannya. Saya jujur, gak bohong, saya betul dia lakukan. Saya punya buktinya, fakta realita. Justru karena benar,
orang melakukan keburukan itu dan kita bicarakan itu ghibah. Kalau tak benar, kita cuma mengarang-ngarang orang melakukan keburukan atau dia buruk segala macam. Kalau tak benar, itu namanya fitnah. Bahkan fitnah, al-fitnatu afaddu minal qatli. Dalam ayat lain, al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Kenapa fitnah lebih besar daripada pembunuhan? Bunuh itu kan kejam. Ditebas lehernya putus, mati. Atau didor-dor ke jantungnya, mati. Mati. Meninggal, wafat. Iya, kalau didor, cedera, mati. Atau ditebas lehernya putus, mati. Itu korbannya satu. Betul nggak Pak? Bu? Korbannya satu. Tapi kalau fitnah entah kemana-mana, nanti korbannya banyak korbannya. Fitnah sana, fitnah sini, banyak korbannya. Makanya fitnah itu lebih kejam, lebih besar daripada yang namanya pembunuhan. Jadi kalau kita masih menggibah padahal kita sedang berpuasa, hancur pahala puasa kita. Pahalanya mungkin tak batal selama kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tak batal puasanya, tapi pahalanya tak ada. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin was shaimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah namimah, adu domba. Oh, adu domba ini kadang-kadang juga sering terjadi. Bukan kepada ibu-ibu mungkin tidak, bapak-bapak sini juga mungkin tidak, ya, ngadu domba. Kadang-kadang adu domba ini ya disebabkan apa? Disebabkan ya karena hatinya berpenyakit. Hati kita berpenyakit. Makanya terjadi adu domba. Bisikkan ke sini, itu ini seperti ini seperti itu. Nanti dibisikkan punya ke sana. Padahal orang ini rukun ini, tak ada masalah apa-apa. Dibuatnya orang ini bermasalah sehingga saling membenci, saling curiga. Ini orang yang seperti ini berpenyakit ini. Hatinya berpenyakit, tak mau, tak senang dia melihat orang akur. Kalau istilah Ustadz Mursidi, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya itu ya, Ustaz. Wah ini orang yang seperti ini, ya bermasalah ini hatinya. Selalu yang dicarinya keburukan orang lain. Kalaulah orang itu berbicara 100 yang baik, kemudian satu dia terpeleset seseorang berbicara, itu yang diingatnya yang satu tuh, yang 100 itu habis. Ini orang berpenyakit hatinya. Perlu dibersihkan hatinya, tazkiyatun nafsi, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak muhasabah diri. Ngapain sih kita iri, dengki, sombong dan segala macam? Itu bukan makanan kita, itu bukan sifat kita yang sesungguhnya. Sombong, takabur itu milik Allah, sifat Allah. Al-Mutakabbir, Allah yang berhak, Allah yang maha sombong, itu Allah. Kita tak punya, kita tak boleh memiliki itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiran minaz zanni innal ba'daz zanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka. Kadang-kadang prasangka aja. Sesungguhnya kebanyakan daripada prasangka itu adalah bohong. Ini Al-Quran. Kalau dilanjutkan lagi lebih kejam. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu? Ada jamaah kita yang meninggal, kita makan bangkainya, mau? Pakarihtumu, tentu kamu akan merasa jijik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menggibah itu sama dengan ia memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati, yang sudah meninggal.
tentu kita merasa jijik. Tapi kalau masih juga kita lakukan ghibah, sama kita memakan bangkai saudara kita yang meninggal sesama manusia. Tentu itu tidak akan kita lakukan. Kemudian yang keberapa lagi Pak? Masih ingat? Jam 6:04. Ini kalau kelamaan kasih tahu aja kode ya Ustaz. Yang keempat, al-yaminul kadhib. Oh, ini lebih parah lagi. Ya, bersumpah palsu. Ya, ini bohong aja udah masuk di sini. Dia melakukan sumpah untuk membenarkan apa yang ia katakan atau apa yang dituduhkan kepadanya, padahal ia benar melakukan itu, tapi dia menolak, menepis. Saya tidak lakukan. Tidak, saya berani bersumpah. Ini kena orang ini. Tapi memang dalam Islam ada namanya kalimat sumpah, itu kalimat qasam. Wallahi, tallahi, billahi. Ini kalimat sumpah. Kalau ada orang bersumpah, saya bersumpah dengan nenek saya. Nah, ada sumpah kayak gitu dalam Islam. Saya bersumpah pocong. Nah, ada pocong pula yang mau disumpah. Ya, itu tak benar sumpah. Tapi kalau ia sudah sebutkan wallahi, demi Allah, tallahi itu juga artinya demi Allah, billahi, demi Allah, itu siap-siaplah kalau dia berbohong dengan sumpahnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski kalau kita baca nanti di dalam bab sumpah tentu banyak lagi nanti penjelasannya, tapi kalimat sumpah itu tidak lari yang tiga kalimat tadi. Dan itu kita lakukan untuk membenarkan kalau kita mengukuhkan pendapat kita, padahal kita lakukan itu berbohong kita dalam sumpah ini, selain dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berpuasa juga sama dengan menghancurkan pahala puasa kita. Yang terakhir, wa nadharu bi syahwatin, melihat, memandang dengan syahwat, dengan keinginan yang berlebihan. Ya, bisa jadi bapak-bapak, laki-laki lah, bapak-bapak, laki-laki memandang lawan jenisnya yang bukan mahram. Sebaliknya juga gitu, ibu-ibu memandang laki-laki atau perempuan memandang laki-laki. Ya, ada keinginan seperti itu bisa menghancurkan pahala puasa. Apalagi sekarang kan media sosial, kita buka, kadang mau membuka surat Al-Baqarah ayat 183 yang nongol duluan tak apa-apa. Kadang-kadang bajunya belum selesai itu nongol duluan. Iya kan? Waduh, kalau nggak cepat-cepat ditepis gitu, pengen juga mengkliknya kan. Kalau diklik nanti kemana-mana perginya. Nah, itu kadang-kadang di HP nih Bu, Pak. Ya, hati-hati juga kita waktu puasa ini. Ya, boleh kita memakai HP, tapi ya ada bentengnya lah, ya kan. Apalagi yang dia nanti TikTok pula, udah macam-macam lah situ, ya. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti kalau kita lihat nanti di Jalan Sukakarya atau Jalan Taman Karya banyak bermunculan pasar Ramadan. Ini juga sudah sering Ustaz sampaikan. Itu nanti kita lewat setelah asar lah nanti. Kalau tidak percaya Pak, jalan-jalan lah nanti, Bu, jalan-jalan. Apalagi nanti hari panas. Kayaknya hari ini panas nih kayaknya, ya. Bukan meramal, prediksi. Nanti haus rasanya. Semua mau dibeli, mau colding, kolak dingin mau dibeli, es campur mau dibeli, es teler mau dibeli. Ya, mau dibeli semuanya rasanya. Sudah 4 macam, 5 macam barulah pulang. Nanti beduk ataupun sirene buka puasa, kita pun berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika aman. Contoh belum berbuka lagi. Enggak membatalkan puasa. Ini kan kajian, belum lagi berpuasa. Kita baca lah. Ustaz ulangi ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita pun minum, ya, entah itu teh manis atau teh dingin atau air putih, terserahlah mana yang kita suka. Kita minum kluk 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 kluk, mau dak selesai gelas besar itu dak turun. Dak turun. Sunnahnya kan 3 kali.
sunnahnya baca bismillah pakai tangan kanan. 3 kali, ya, 3 kali teguk gitu. Itu sunnahnya. Ini enggak turun-turun sampai selesai. Makan kurma 3 biji. Makan kurma 3 biji, udah kenyang rasanya. Ini tadi colding, kolpis, kolak pisang, es campur, es teler, enggak dimakan, enggak diminum. Mau dikemana ini? Mau diantar nanti ke masjid pas waktu tadarus. Udah dingin-dingin, udah kita nggak mau baru diantar. Bukan nggak boleh, boleh, ya kan? Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Tadi ketika kita jalan-jalan mau beli bukaan tadi, memandang, melihat dengan nazar bisyahwat, dengan pandangan, dengan penglihatan yang berlebihan, keinginan yang berlebihan, sehingga kita beli semuanya, ya. Mau kita beli semuanya karena memang waktu itu sangat haus rasanya, maka bisa merusak puasa kita. Terakhir Pak Bu, andai kata kita terhilap, karena selama ini mungkin kita sering berbohong gitu kan, tapi sini mungkin tidak, ya, atau hal-hal yang 5 tadi terlakukan oleh kita tak disengaja, maka supaya tidak rusak pahala puasa kita tadi, cepat-cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim, ini shaim, sesungguhnya aku berpuasa ya Allah. Kemudian tinggalkan, jangan lanjutkan, ya. Ini astagfirullahaladzim, tapi masih juga bohong juga lagi, itu main-main namanya, ya. Tinggalkan supaya puasa kita tidak rusak. Dengan kata lain tadi, tak disengaja, ya. Tak disengaja Pak. Dan alhamdulillahirabbil alamin, mungkin hari ini agak panjang sedikit Ustaz berbicara karena memang hari pertama. Mungkin hari-hari berikutnya nanti insyaallah ya dengan tema yang berbeda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi Ustaz yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.